Nah, apa sih yang dimaksud dengan penganiayaan? Penganiayaan adalah tindakan kekerasan atau perlakuan buruk yang dilakukan terhadap seseorang, baik secara fisik maupun psikologis. Ini termasuk berbagai bentuk kekerasan, seperti pemukulan, penyiksaan, atau intimidasi yang dapat menyebabkan luka atau trauma. Adapun contoh gambar dari penganiayaan. Selanjutnya yaitu sejarah singkat penganiayaan. Yang pertama pada masa kolonial VOC yaitu pada sistem tanah paksa, dan yang kedua pada masa Orde Lama era Soekarno terdapat pemberontakan PKI Madiun di mana rakyat yang terlibat akan dipenjara atau dibunuh. Dan yang ketiga pada masa Orde Baru yaitu peristiwa Malari di mana banyak aksi mahasiswa yang kerap dibalas kekerasan oleh aparat negara. Dan yang keempat yaitu demokrasi reformasi di mana terdapat kasus penganiayaan yang salah satunya adalah kasus Mario Dendi. Selanjutnya yaitu dampak penganiayaan. Yang pertama, dampak pada kesehatan fisik dan mental, yang mana penganiayaan akan menyebabkan luka-luka dan juga depresi. Dan yang kedua yaitu dampak pada hubungan sosial dan keluarga, di mana penganiayaan akan menyebabkan keretakan hubungan sosial dan juga keluarga. Yang ketiga, dampak ekonomi, di mana penganiayaan akan menyebabkan pelaku mengalami kehilangan pekerjaan dan sulit mendapatkan ekonomi. Dan yang keempat, dampak pada pendidikan dan juga perkembangan anak. Dan yang kelima yaitu dampak pada budaya dan juga nilai sosial. Adapun undang-undang yang membahas tentang penganiayaan ini yaitu yang pertama pasal 351 KUHP yang mengatur penganiayaan, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Lalu yang kedua adalah pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur penganiayaan, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Lalu ada pasal 352 KUHP yang mengatur penganiayaan ringan, yaitu perbuatan yang tidak menyebabkan korban mengalami luka atau tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Lalu yang terakhir ada pasal 354 KUHP yang mengatur penganiayaan berat, yaitu sengaja melukai berat orang lain. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Selanjutnya yaitu statistik angka data penindakan kasus penganiayaan yang terjadi di wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu norma yang dilanggar dalam penganiayaan. Yang pertama yaitu norma agama. 1. Pelanggaran, menyakiti dan membahayakan orang lain secara fisik, melakukan kekerasan yang dilarang dalam ajaran agama, tidak menghormati kehidupan dan martabat manusia. 2. Akibatnya, dosa dan pertanggungjawaban spiritual, merusak hubungan dengan Tuhan, mendapat sanksi moral dan spiritual. Selanjutnya yakni norma kesusilaan. 1. Pelanggaran, bertindak tidak bermoral dan tidak beretika, mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, menyebabkan penderitaan pada orang lain. 2. Akibatnya, mendapat celaan dan pengucilan dari masyarakat, kehilangan kehormatan dan martabat,
diri, merusak hubungan sosial dengan lingkungan. Norma hukum 1. Pelanggaran. Melanggar KUHP pasal 351 hingga 358 tentang penganiayaan, menimbulkan luka atau cedera pada korban, melakukan tindak pidana yang diancam hukuman. 2. Akibat. Dapat dikenakan sanksi pidana penjara, membayar ganti rugi kepada korban, memiliki catatan kriminal. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari perbuatan penganiayaan adalah memberikan edukasi tentang hak-hak asasi manusia sejak dini untuk membantu masyarakat memahami pentingnya menghormati dan melindungi hak orang lain, serta dampak buruk penganiayaan. Lalu yang kedua, pemerintah perlu membuat undang-undang yang melarang segala bentuk penganiayaan dan memberikan sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelakunya, baik dalam konteks keluarga, masyarakat, maupun institusi. Lalu ada pengasuhan positif dalam keluarga. Orang tua perlu membiasakan pola asuh yang baik dan positif untuk menghindarkan anak dari trauma atau kekerasan yang bisa berujung pada penganiayaan. Pendidikan moral dan etika dalam keluarga sangat penting untuk membentuk sikap anak yang menghormati orang lain. Lalu yang terakhir, pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter yang menekankan empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan di sekolah dapat membangun generasi yang menolak penganiayaan sejak usia dini. Adapun contoh kasus dari penganiayaan ini adalah kasus Mario Dandi dan David Latumahina. Kasus ini adalah kasus kekerasan yang terjadi pada Februari tahun 2023 dan menarik perhatian publik di Indonesia karena kekejamannya serta keterkaitan pelaku dengan pejabat pajak. Mario Dandi, yang merupakan anak dari seorang pejabat pajak, melakukan penganiayaan terhadap David, seorang remaja berusia 17 tahun yang merupakan anak dari seorang aktivis GP Ansor. Penganiayaan ini terjadi setelah Mario Dandi mendapat laporan dari pacarnya, AG, yang mengklaim bahwa dia pernah mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari David. Mario kemudian bersama temannya, Shane Lucas, melakukan serangan brutal terhadap David, yang menyebabkan korban mengalami cedera parah hingga koma.